Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kajian Ramadan pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah sehingga sampai hari ke-10 kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang tentunya besar harapan kita kepada Allah agar supaya puasa yang kita laksanakan dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, sehingga iman dan Islam kita itu menuju pribadi muttaqin dengan berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang sudah kita ketahui, tentunya berdasar petunjuk-petunjuk Allah baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang telah disampaikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa di bulan Ramadan sangat tepat sekali sebagai sarana madrasah keluarga, terutama untuk melatih anak cucu kita membiasakan ibadah puasa sejak dini. Namun bagaimana cara agar supaya anak yang kita latih berpuasa itu tidak mengalihkan pada banyak tidur, bahkan mengalihkan pada nonton HP maupun TV. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai orang tua tentang bagaimana cara agar supaya mengalihkan, agar supaya anak-anak tidak terbiasa puasa namun tiduran seharian atau lebih banyak pada melihat HP atau TV. Puasa diartikan sebagai menahan diri untuk tidak makan dan minum dalam beberapa waktu. Di Indonesia, puasa di bulan Ramadan itu umumnya berlangsung kisaran 12 sampai 14 jam, bahkan bisa lebih. Dan puasa itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak. Sedangkan manfaat puasa bagi anak tentunya tidak hanya baik untuk kesehatannya, tetapi juga dapat membentuk karakter anak. Untuk itu, ibu-ibu Aisyah khususnya dan muslimah pada umumnya perlu kita ketahui bagaimana cara mengajarkan dan membantu si kecil berpuasa agar ia bisa mendapatkan beragam manfaat puasa bagi anak secara maksimal. Misalnya manfaat puasa bagi kesehatan ada berapa ragam, mulai dari menurunkan badan. Jadi bagi anak yang obesitas, ya itu juga perlu untuk menjaga kesehatan jantung hingga memelihara kesehatan mental. Salah satunya
adalah karena puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Puasa juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Beberapa riset menunjukkan bahwa puasa selama beberapa waktu terlihat dapat merangsang aktivitas sel darah putih dan membentuk daya tahan tubuh agar lebih kuat. Bagaimana mencegah anak kelebihan berat badan, ya mungkin karena di malam harinya harus balas dendam karena sehari sudah tidak makan. Nah, di saat sedang puasa, waktu makan dan minum anak akan dibatasi sehingga terhindar dari makan berlebihan. Namun yang perlu dijaga di sini kaitannya dengan di malam hari, ya, seperti mengajarkan kaitannya dengan masalah menyajikan makanan saat anak berpuasa. Sajikan makanan tinggi serat, karbohidrat, dan protein ketika sahur agar sekecil bisa kenyang lebih lama. Bahkan kalau bisa dibiasakan makan beratnya itu setelah sholat tarawih. Andaikan mereka malas bangun di waktu sahur, itu tentunya persediaan lebih lama gitu ya. Dan para bunda muslimah tentunya perlu juga masak masakan di waktu sahur itu makanan kesukaan anak-anak, istilahnya makanan favorit anak-anak kita, sehingga ketika dibangunkan tentunya mereka tidak terlalu kesulitan karena ada daya rangsang dengan makanan yang akan dimakan di waktu sahur. Kemudian pastikan juga anak dilatih minum air putih atau air mineral sebanyak 8 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi. Nah, bahkan kalau suka ya jadi ada sayur yang berkuah. Hindari memberikan makanan tinggi gula, terlalu asin, pedas, dan goreng-gorengan. Hindari memberikan minuman bersoda, karena itu juga di dalam Islam dikatakan halal tapi tidak thayyib. Kemudian selalu diberi penjelasan akibat dari makan yang berlebihan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selain persoalan kesehatan ya, yang sudah kita banyak membaca di artikel, di kegiatan-kegiatan madrasah untuk keluarga balita, ini biasanya juga disampaikan. Nah, maka dalam puasa itu juga dapat mengajarkan anak untuk disiplin. Nah, sikap disiplin pada anak tidak serta-merta muncul begitu saja, tapi harusnya para bunda melatih sedini mungkin. Menanamkan sikap ini akan membuat si kecil mengerti tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mampu menghargai dan mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi ada latihan-latihan kedisiplinan ini pada ibadah puasa. Kemudian di samping itu, latihan di dalam bulan Ramadan yang diperintahkan untuk berpuasa ini tentunya juga harus belajar menyesuaikan diri dengan waktu.
karena ada waktu saatnya sahur, ada waktu berbuka, ada waktu-waktu sholat, ada waktu kapan harus tadarus Al-Quran. Nah, ini sangat tepat sekali. Kemudian juga dapat melatih anak untuk bisa mengendalikan diri dan bersabar. Sama seperti disiplin, sikap mengendalikan diri si kecil juga harus dilatih. Makanya ada istilah adab ya, kalau kita belajar doa-doa itu ada, dan juga akhlak itu ada, adab makan, adab masuk kamar mandi, adab masuk masjid, adab berpakaian ya, adab tidur dan sebagainya. Kenapa kok menggunakan kata adab? Karena ini memang menjadi sesuatu yang harus dibiasakan diulang-ulang, dan inilah Allah menyerahkan kepada perempuan yang lebih bisa untuk bersabar di dalam melatih secara berulang-ulang. Nah, salah satu caranya adalah dengan berpuasa, yang artinya berpuasa itu al-imsak, yang menahan tidak makan dan minum mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Nah, menunggu waktu berbuka ini bisa menjadi cara agar supaya si kecil itu yang baru dilatih bisa bersabar. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak agar bisa berpuasa secara maksimal? Yang pertama, kenalkan konsep puasa pada si kecil. Jelaskan bagaimana manfaat puasa dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh anak. Ketika sudah mengerti makna dan manfaat, baik dari sisi mengajarkan disiplin, dari kesehatan, dari kecerdasan ya, dari puasa itu, ia pun bisa tertarik untuk menjalaninya. Kemudian beri motivasi pada si kecil agar ia yakin untuk menjalaninya. Sesekali para bunda bisa memberikan hadiah ketika si kecil berhasil menjalani puasa itu. Dan yang penting, jangan memaksa si kecil untuk bisa berpuasa penuh. Tentunya diawali dengan puasa, bisa membiarkan untuk puasa tidak penuh dulu, berkisar sekitar 6 sampai 8 jam yang diistilahkan puasa beduk. Kemudian kalau sudah mulai bisa, dinaikkan lagi menjadi puasa asar. Sehingga mereka tidak terasa ya, lama-lama bisa puasa penuh. Nah, hal ini kalau kita mengenal berkaitan dengan masalah puasa anak-anak, walaupun tidak wajib berpuasa, tetapi sepatutnya lah para walinya, ya orang tua atau saudaranya, bahkan di sekolah juga bisa menyuruhnya mengerjakan agar ia dapat membiasakan dari kecil, selama anak itu dapat dan sudah dipandang sudah bisa. Nah, untuk itulah maka berkaitan dengan puasa bagi anak kecil ini, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana asbaha shaiman falyutimma saumahu, wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang telah berpuasa dari pagi hari, hendaklah ia meneruskan puasanya. Dan siapa yang dari pagi telah berbuka, hendaklah ia mempuasakannya hari yang
tinggal, artinya harus mengganti di hari lain. Fakunna nasumuhu ba'da dzalika, maka setelah itu kami pun berpuasalah. Wa tusawwi musibyana nasigara minhum, dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjidi fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum minat ta'ami aqtaynahu iyyahu. Kami bawa mereka ke masjid, kami buatkan mereka semacam alat permainan dari bulu domba. Maka jika ada di antara mereka yang menangis minta makan, kami berilah ia alat permainan itu hatta yakuna indal iftar. Demikianlah berlangsung sampai dekat waktu berbuka. Jadi kalau kita memperhatikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa ketika Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa, kemudian agar mengajarkan anak-anak untuk dilatih berpuasa, maka teknik mengalihkan itu agar dialihkan semacam ada permainan, ya. Kemudian ketika mereka menangis minta makan, maka berikan permainan itu. Jadi ini kalau terkait dengan masjid, maka memang sangat diperlukan masjid yang ramah anak. Jadi bukan hanya kota ramah anak, masjid yang ramah anak, karena kalau di kota, baik rumah maupun sekolah, itu ya memang sangat sempit lahan untuk bermain bagi anak-anak, sehingga ketika anak itu masuk ke masjid, masjidnya luas, tentunya mereka tidak terasa bisa lari-lari, ya. Maka ketika di luar ibadah, di saat ibadah ada ibadah sholat, ada sholat tarawih, berikan pemahaman agar supaya mereka tidak main-main, ya. Namun setelah itu harusnya anak-anak dibiarkan, diarahkan untuk bermain di dalam masjid, tentunya dengan permainan-permainan yang bisa mengedukasi, yang tetap terpelihara kebersihan dari masjid itu. Nah, ini yang nampaknya masih kurang, ya. Jadi kalau di Malang ini katanya adalah kota ramah anak, ya. Namun taman-taman yang ada ternyata tidak murni digunakan oleh anak kecil, namun sudah mulai bercampur dengan anak-anak muda yang lagi bermesraan, ya. Walaupun di bulan Ramadan kadang-kadang mereka tidak bisa menempatkan diri. Bahkan fenomena dari mercon, ya, yang banyak sekali mengganggu masjid, ya, kehusukan orang ibadah, maka antara kita bersama dari pihak, ya, barangkali dari yang paling bawah yang ada di lingkungan, ya, di RT sampai kepala desa, bahkan sampai kota, ya, untuk memberikan pendampingan kepada mereka agar tidak menyalakan mercon di saat lagi lagi ibadah salat. Ini yang kadang-kadang mereka itu juga ikut sahur-sahur, tapi mereka nyalakan mercon sampai subuh, bahkan habis tarawih. Nah, inilah yang nampaknya banyak orang tuanya yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di luar rumah. Ya, dikiranya pergi ke masjid, ya, namun ternyata
Ya, mereka itu mainan mercon di taman-taman yang dikatakan sebagai taman kota. Nah, ini mohon untuk menjadi satu hal yang perlu kita prihatin, bagaimana kalau anak itu sudah diajari puasa namun tidak kita biarkan begitu saja, yang mereka mengalihkan ke mercon, yang di situ juga bisa membahayakan dan bisa mengganggu ketika mercon itu dinyalakan di waktu orang salat isya dan tarawih, bahkan juga ketika salat subuh, bahkan ceramah di waktu subuh itu seringkali terganggu ya di masjid-masjid, terutama di masjid yang dekat dengan taman ya. uh, yang berikutnya berkaitan dengan pembiasaan tidur gitu ya. Jadi karena memang ada hadis, namun hadis itu disepakati sebagai hadis yang dhaif, yang itu jadi andalan, bahkan orang dewasa pun itu berpegang teguh pada hadis itu, yaitu naumus shaimi ibadatun, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Nah, ini lantas apa hukum tidur saat puasa, sehingga muncul beberapa pertanyaan ya, sehingga di lembaga dakwah khusus pimpinan Muhammadiyah yaitu Bapak Agus Tri Sundani menjelaskan di situs resminya Muhammadiyah ya, berkaitan dengan bahwa hadis itu bisa jadi tepat jika niatnya juga benar, dalam artian daripada melakukan hal-hal yang dosa, yang maksiat, mending tidur. Namun kalau kita memberikan bimbingan kepada anak-anak kita ya, karena memang hadis itu ya lemah ya kualitasnya, maka ya kaitannya dengan mengakhirkan sahur itu kan tujuannya supaya di siang hari tetap produktif. Karena apa? Orang yang beraktivitas di siang hari, maka di bulan Ramadan tentunya nilai ibadahnya juga tinggi. Jadi jangan sampai apa yang menjadi istilah man qama Ramadana, siapa yang menegakkan ibadah puasa Ramadan, summa nama kemudian tidur, summa qama kemudian bangun, summa nama kemudian tidur, summa qama kemudian bangun lagi, summa nama kemudian tidur, summa qama, fahuwa minas syurubin. Nah, maka dia itu ya seperti fata morgana gitu ya. Kayaknya melihat sudah melakukan ibadah puasa tapi nilainya sangat rendah sekali. Kenapa? Karena tidak punya aktivitas selain bangun tidur gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang tentunya perlu kita waspadai ya. Di samping kita terus mendoakan anak-anak kita, mari kita arahkan anak-anak kita agar supaya memahami bahwa makna ibadah puasa itu tentunya harus menahan diri ya dari hal-hal yang akan berbau maksiat, jangan sampai merugikan orang lain, menjaga kehusukan orang lain ya ketika saat menyalakan mercon. Mudah-mudahan kajian ini menjadi bagian ya dari apa yang harus kita sampaikan. Dari Ibu-Ibu Aisyah perlu menulis itu, menyampaikan kepada pemerintah lewat wakil-wakil kita di DPR, juga ibu-ibu PKK juga bisa menyampaikan itu. Karena kalau kita tidak memberikan latihan di satu sisi, kemudian ada peluang untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di rumah, tidur dimarahi, akhirnya lari ke taman. Ternyata di taman mereka melakukan hal-hal yang di situ merugikan orang lain, atau tidak ke taman, di rumah namun nonton HP yang ditonton kemudian tidak didampingi oleh orang tua, maka tentunya akan bisa jadi
malah merusak anak-anak kita ke depan. Jadi para orang tua, khususnya ibu yang memang diberi amanah sebagai kepala rumah tangga, semakin zamannya ya ke sini semakin canggih, maka kita semakin harus punya kreativitas yang tinggi bagaimana cara agar supaya Islam tetap tegak. Kita harus bangga isyhadu bi anna muslimun, persaksikan bahwa kita itu beragama Islam, dan mari kita latih anak-anak kita jangan sampai menjadi pengisi dari kemaksiatan yang akan menghancurkan Islam itu sendiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.